Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah ini sebagai pembuka semua kebaikan. Bacalah ayat ini satu kali dengan penuh penghayatan. Adapun keutamaan bagi orang yang membaca akan surah Al-Fatihah ini yaitu yang pertama, merupakan umul Quran atau induk daripada Al-Quran dan tidak sah solat tanpa membacanya. Lalu yang kedua, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku bagi solat antara aku dan hambaku dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mengandung pujian kepada Allah, pengakuan, penghambaan dan permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Dengan manfaatnya, Allah membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan. Doa menjadi mustajab bila disambung setelahnya. Lalu ayat yang kedua yaitu membaca ayat kursi. Sahabat bisa cari di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255. Adapun bacaan ayatnya adalah sebagai berikut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, lagi maha agung. Ayat ini adalah pelindung yang sangat kuat, dan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Sedangkan keutamaannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu yang ketiga yaitu membaca surah Ali Imran ayat 18 sampai dengan 19. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab.
Ayat ini menjelaskan tentang menyaksikan keesaan Allah dan menegaskan bahwa agama di sisinya adalah Islam. Adapun keutamaannya yaitu menambah keimanan dan keyakinan, menguatkan akidah tauhid dan menghapus dosa-dosa dengan pengakuan iman yang tulus. Lalu yang keempat yaitu surah Al-Imran ayat 26 sampai 27. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Ayat ini adalah ayat yang mengakui tentang kekuasaan mutlak Allah atas segala urusan, termasuk rezeki, hidup dan mati. Adapun keutamaannya, dibukakan pintu rezeki tanpa hisab, dilindungi dari kehinaan, menjadi doa mustajab untuk meraih kemuliaan dan keberkahan dunia akhirat. Masya Allah, sahabat, bukankah ini anugerah luar biasa yang tidak layak kita abaikan? Untuk menambah supaya hati kita lebih tenang, doa kita cepat terkabul, serta cepat dihapuskan segala dosa yang kita miliki. Maka boleh kita tambahkan juga zikir berikut setelah melaksanakan solat fardu, yaitu yang pertama, membaca istighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazima wa atubu ilaih. Lalu yang kedua, membaca salawat minimal 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau salawat yang lainnya sesuai dengan kebiasaan kita. Dan yang ketiga, yaitu membaca zikir tahlil la ilaha illallah. Bacalah minimal 10 kali. Lebih dari itu maka lebih baik, karena zikir ini yang paling utama. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3016 dan Ahmad nomor 2156. Amalan ini penentu husnul khotimah jika diucapkan dengan hati ikhlas dan penuh dengan iman. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah apa yang kita lakukan seperti membaca ayat dan berzikir, selanjutnya kita berdoa, mintalah dengan bahasa apapun, karena Allah Maha mendengar. Jangan ragu untuk menengadahkan kedua tangan para sahabat, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong, yang enggan berdoa, yang enggan meminta kepada Allah. Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita angkat tangan dan heningkan hati, memohon dengan penuh harap kepada Sang Maha Kasih. Ya Allah, jadikan
jadikan sebaik-baik umur kami adalah di penghujung usia kami. Jadikan sebaik-baik amal kami adalah menutup hidup kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, keluarga kami. Jauhkan kami dari siksa kubur dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, amalan ringan ini mungkin terlihat sepele di mata manusia, namun sangat agung di sisi Allah. Maka mari kita jaga, kita rawat dengan istiqomah, khususnya bagi para sahabat yang telah memasuki usia di atas 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan untuk melangkahkan di jalannya hingga akhir hayat kita tiba dalam keadaan husnul khotimah. Mari sejenak kita panjatkan doa. Ya Allah, karuniakan kami kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan-Mu. Limpahkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan untuk kami dan keturunan kami. Sehatkan jasad dan hati kami. Ampuni segala dosa kami. Dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha dan kami husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih para sahabat telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat dan saudara yang lainnya agar pahala jariah itu mengalir tanpa henti untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita menuju surganya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.